dan yang terhormat segenap guru-guru, mahasiswa, siswa, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tanpa terkecuali, seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah untuk tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta ridhonya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun melalui virtual. Selanjutnya, perkenalkan saya Nabila Husnul Maulida selaku pewara pada acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, laporan dan sambutan penyelenggara pameran Himbesa. Acara yang kedua, kuratorial pameran. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi. Acara berikutnya, sambutan dan pembukaan secara resmi pameran virtual Himbesa. Acara yang kelima, penayangan pameran virtual Himbesa. Acara yang keenam, diskusi mengenai pameran Himbesa. Acara yang ketujuh, penayangan video proses pra-produksi sampai post-produksi. Acara berikutnya, launching e-katalog pameran virtual kita buka sama acara pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Semoga dengan doa yang dipanjatkan, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa halangan apapun, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami sampaikan kepada hadirin sekalian agar berkenan untuk memakai virtual background dan mengisi form daftar hadir yang telah kami kirimkan melalui chat box pada Zoom meeting ini. Pameran virtual Himbesa, inovasi kain kulit kayu etnik Kulawi dalam fashion dan merchandise ini merupakan acara yang diprakasai oleh putra daerah dari Desa Sigeru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yaitu ini merupakan hibah karya kreatif inovatif dari program fasilitasi bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Maka dari itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia atas program yang sangat bermanfaat bagi misi pemajuan kebudayaan di Nusantara tercinta ini. Acara selanjutnya, laporan dan sambutan penyelenggara pameran Himbesa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Imran sendiri. Kepada Imran disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek, apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Mukanya, enggak mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Yanti Afifah Nabilah, Direktorat Kebudayaan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sigi atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Anwar Esos MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi atau yang mewakili. Terhormat Bapak Suaib selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sigi. Yang saya hormati Bapak Wildan dan Bapak Debadi selaku pendamping saya selama. Yang saya hormati dosen, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, teman mahasiswa, siswa-siswi, serta segenap tangan yang sempat hadir dan seluruh penjuru Indonesia yang tak sempat saya sebutkan satu persatu. Saat pertama kali saya melihat Desa Nunu, saya terbayang emas yang dibiarkan terbengkalai.
yang hadir di tengah kalangan masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kain kulit kayu ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai warisan budaya peradaban di masa lampau yang tak ternilai harganya. Tepatnya 3 tahun yang lalu Neolitik ini sudah berganti sampai hari ini eksistensi dari kayu mulai tenggelam, bahkan di masyarakat etnik kayu sendiri. Tanpa adanya peningkatan nilai fungsi dan eksplorasi terkait warisan budaya. Oleh karena itu, saya berpikir di masa modern ini kain kulit kayu dapat menunjukkan eksistensinya ketika dipadukan dengan fashion dan merchandise. Pemilihan fashion dan merchandise ini dimaksudkan agar bisa diterima oleh semua kalangan. Masa sekarang ini banyak putra daerah yang berkompeten di bidangnya memutuskan untuk mencari tuan mereka di perkotaan dan kemudian meninggalkan daerah tempat tinggal mereka dan ketika mereka dibesarkan. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi masyarakat Kabupaten Sigi untuk berkembang. Maka dari itu, saya berpikir untuk kembali ke rumah, yaitu Kabupaten Sigi, untuk bersungguh-sungguh membangun dan mengembangkan kebudayaan yang ada di daerah saya melalui program fasilitas bidang kebudayaan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pameran virtual Himbesa, inovasi kain kulit kayu etnik Kulawi, kategori perseorangan mengantarkan saya mewujudkan salah satu mimpi saya melalui pameran ini. Adapun dalam kegiatan ini saya mendapat banyak sekali pengetahuan, pengalaman yang tak ternilai harganya. Misalnya seperti pada proses pembuatan kain kulit kayu nunu ini, saya melihat hubungan yang harmonis telah berhasil dibangun oleh masyarakat etnik Kulawi bersama alam dan Tuhan. Di sini saya melihat bagaimana Ina atau Bani bersama masyarakat etnik Kulawi memanfaatkan ranting pohon sebagai media utama dalam pembuatan kain kulit kayu ini. Tanpa ada melakukan penebangan terhadap pohon beringin yang telah mereka manfaatkan. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang mewakili Direktur Jenderal Kebudayaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, pemerintah Kabupaten Sigi, kakak, sahabat, teman-teman, tim panitia, dan seluruh yang mendukung kegiatan ini. Harapan saya melalui kegiatan ini dapat membuka pikiran dan pandangan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi, terkait pentingnya pengetahuan, khususnya bagi teman-teman remaja dan anak-anak putra daerah Kabupaten Sigi. Jangan lupakan sajak yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Hema pita harumaka membangun, mata kailihi. Ane membangun kita atau dunia berarti siapa lagi yang akan membangun tanah kaili, bukan kita hidup di hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baik, terima kasih kepada Saudara Imron. Acara berikutnya yaitu pengantar kuratorial pameran yang akan disampaikan oleh Bapak Arhamuddin Ali. Kepada Bapak Arhamuddin Ali, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MC. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Perwakilan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dianti Afifa Nabila Yudi. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sigi atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, dalam hal ini Bapak Anwar Esos MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sigi, dalam hal ini Bapak Suwaib SSMM, guru-guru, serta mahasiswa, siswa dan masyarakat Sigi yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Melalui kesempatan kali ini, saya selaku kurator yang mengkurasi kegiatan ini akan menyampaikan
pengantar tentang kegiatan pameran yang akan dilaksanakan atau hari ini kita akan dibuka bersama-sama, yaitu pameran yang dibuat oleh salah satu anak muda Sigi, yaitu Saudara Imran, yang bertajuk Himbesa, pameran inovasi kain kulit kayu Nunu ke dalam fashion dan merchandise. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat sebuah pengantar yang saya ambil topik atau tema, yaitu melihat dari sisi merawat peradaban Sigi melalui pengembangan kain Nunu. Jadi jika dikatakan bahwa ada satu hubungan yang tidak pernah terputus, itu adalah kaitan antara manusia dengan alam semesta. Jadi seberapa besar pun kemampuan yang dikerahkan untuk memutuskan jalinan tersebut, hal itu terbilang sebagai upaya yang sia-sia saja. Sebab kebudayaan lahir dari penerjemahan manusia terhadap mekanisme kerja jagat raya ini, termasuk upaya penyangkalan tentangnya. Dalam ungkapan lain, dunia menyediakan kekayaannya untuk makhluk hidup, ibarat sebuah kiriman pesan kepada anak Adam agar menggunakan karunia pikiran, kreativitas, dan inovasinya mengolah aset itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Salah satu gambaran dari bentuk hubungan semacam itu dapat kita lihat bersama di dalam kebudayaan masyarakat Sigi di Sulawesi Tengah. Kita bisa menyelusuri jejaknya, bisa dilakukan hingga ke masa lampau, tepatnya sejak zaman batu. Demi mempertahankan diri dari ganasnya alam, manusia Sigi mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk melindungi tubuhnya. Mereka mencoba berdialog dengan pohon nunu, atau dalam masyarakat setempat diartikan juga sebagai pohon beringin, hingga mencapai kesepakatan menciptakan pelindung badan dari sumber kulit kayu. Bermula dari kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, lalu kain itu hadir menjadi imajinasi manusia Sigi. Mereka mencoba berbisik ke pohon nunu agar dibantu mewujudkan fantasinya itu. Pohon nunu menyanggupi dan bersedia menyerahkan rantingnya untuk diolah. Kulit ranting dikupas, lalu direbus paling sebentar 5 jam lamanya. Setelah direbus, kulit kayu kemudian diletakkan di atas sebuah batang kayu, lalu dipukul-pukul menggunakan alat-alat yang bahan dasarnya terbuat dari kayu, batu, dan hingga akhirnya terciptalah kain nunu. Manusia Sigi melekatkan kain kulit kayu yang berasal dari ranting pohon nunu itu di tubuhnya. Tetapi sebenarnya tekstil tersebut bukan hanya sekedar dipasang di bagian luar tubuhnya. Karena jauh hingga kedalaman jiwanya, kain nunu menjelma menjadi imajinasi yang mendorong lahirnya sebuah konsep pola produksi kebudayaan sandang berbasis lingkungan. Secara tidak langsung, capaian itu sudah menjadi jati diri sebuah masyarakat yang telah berhasil mencapai level pengetahuan tertentu sejak masa lampau. Bagi masyarakat Sigi, nunu bukan hanya sebatas pohon. Ia merupakan bagian penting dalam ekosistem lingkungan, kehidupan sosial dan budayanya. Pohon ini menjadi penjaga ketahanan lingkungan Sigi yang kontur tanahnya rawan mengalami bencana alam. Kekuatan akarnya mampu mengikat tanah sehingga dapat meminimalisir terjadinya semacam bencana, misalnya longsor. Hal itu terlukis dalam kearifan lokal masyarakat setempat, yang mana mereka menghindari pengeksploitasian terhadap tanaman ini. Mereka menjaga kelestariannya, tidak menebangnya, tetapi hanya mengambil seperlunya pada bagian rantingnya saja. Dari sudut pandang sosial, pengolahan ranting nunu menjadi kain melahirkan pola interaksi di kalangan masyarakat. Kerjasama antar warga menjadi basis utama dalam proses ini. Laki-laki dan perempuan, serta tua dan muda
bekerja bersama menghasilkan kain nunu. Sikap individualis diredam, dan keinginan untuk mendominasi satu sama lain dijauhkan. Pun tak ada praktek monopoli di sana. Pada tataran ini, alam yang terwakili oleh nunu mempertegas dirinya telah menginspirasi masyarakat Sigi untuk menciptakan pengetahuan tentang pola hubungan sosial. Tak dipungkiri lagi, pengetahuan mengolah kain nunu merupakan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Sigi. Ingatan kolektif ini secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada umat manusia bahwa ada sebuah ikatan mesra yang perlu dijaga antara manusia dengan alam beserta isinya. Tanpa adanya misteri dari Buana Raya ini yang berusaha diungkap oleh manusia, mustahil peradaban itu bisa tercipta. Lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjaga ingatan akan pengetahuan ini? Tentunya ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang paling utama adalah membentengi pohon nunu sebagai sumber inspirasi pengetahuan dari bahaya penebangan hutan sebesar-besarnya oleh korporasi tertentu yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Harus pula dilakukan perlindungan dari ancaman masyarakat yang gemar melakukan pengerusakan lingkungan demi memperoleh keuntungan materi sebesar-besarnya bagi golongannya saja. Upaya ini perlu dilakukan sebab jika kita kehilangan nunu, sama halnya kehilangan jati diri sebagai orang Sigi. Nah, oleh sebab itulah Imran, salah satu anak muda Sigi, bertekad menjaga pengetahuan pengolahan kulit nunu ini. Ia berupaya menjaga tradisi wawasan pengolahan kain nunu dengan cara mengembangkannya menjadi sebuah karya-karya yang berorientasi pada perkembangan zaman. Olehnya kulit nunu digabungkan dengan bahan-bahan lain seperti jeans dan kulit yang wujudnya menjadi beberapa bentuk karya fashion dan merchandise seperti misalnya celana panjang jeans, jaket jeans, sepatu, dompet, t-shirt, goodie bag, dan jam tangan. Karya Imran ini memang kalau kita lihat terkesan hanya sebatas seperti produk yang biasanya banyak dijumpai di pusat-pusat perbelanjaan di perkotaan. Tetapi jika kita melihatnya dari sisi inovasi, khususnya dalam konteks era seperti saat ini, ia justru mampu menerjemahkan pesan tersirat dari leluhur manusia Sigi. Dalam artian, Imran ingin mengatakan, nunu harus dijaga. Nunu mesti dimaknai lebih jauh dari pencapaiannya hari ini. Ia ingin mengingatkan kembali kepada publik luas bahwa sejak dahulu kala, nunu telah menjadi inspirasi masyarakat Sigi dalam menghadapi tantangan zaman. Karya-karya Imran ini mengolaborasikan produk fashion dan merchandise kekinian dengan kain nunu yang masih diolah secara tradisional. Memasangkan nunu dengan bahan lain tentunya diharapkan dapat menambah kadar estetisnya, sekaligus juga memberikan nilai tambah atas kain tersebut. Dengan upaya semacam itu, diharapkan bisa menginspirasi masyarakat umum untuk memaksimalkan keberadaan tumbuhan nunu sebagai basis pengetahuan dalam melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif. Hal semacam ini perlu diapresiasi karena dapat membangun pola pikir bahwa keuntungan ekonomi dari pohon nunu dapat diperoleh tidak harus melalui jalan menebangnya lalu menjualnya kepada pihak-pihak tertentu, tetapi ternyata bisa dilakukan dengan cara menyelami kekuatan nunu sebagai mata air gagasan dalam melahirkan karya-karya kreatif yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Menerjemahkan potensi nunu sebagai produk ekonomi kreatif tanpa menebangnya, sama halnya dengan menjaga peradaban masyarakat Sigi yang telah dititipkan oleh nenek moyang. Mengembangkan potensinya sama dengan melindunginya. Ini merupakan pesan penting bagi umat manusia bahwa alam dan lingkungan sekitar wajib dijaga kelestariannya. Sebab melalui dialah imajinasi itu tercipta dan mendorong lahirnya
sebuah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan menghadapi tantangan zaman. Pun memberikan pola pemikiran bahwa memperoleh keuntungan dari Nunu tidak mesti dengan cara mengeksploitasinya, tetapi bisa dilakukan dengan cara-cara kreatif dan beradab. Pesan inilah yang ingin disampaikan oleh anak muda bernama Imran melalui pameran fashion dan merchandise yang bertajuk Himbesa, ini kain. Himbesa merupakan pesan tentang kedirian. Ingin mengatakan bahwa inilah Sigi, inilah masyarakat yang kaya, kreatif, imajinatif, inovatif, terbuka dengan perkembangan zaman, dan tetap menjaga pusaka pengetahuan dari leluhurnya. Selamat berpameran, demikian pengantar dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arhamuddin Ali. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Esos MM. Kepada Bapak Anwar Esos MM, silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabid Kebudayaan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sigi. Mohon maaf, saya punya kadis masih rapat koordinasi tiap hari Senin dengan jajaran forum Pemda Kabupaten Sigi sehingga tidak sempat mengikuti meeting Zoom pada siang hari ini. Maka saya sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sigi mewakili beliau. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi sangat mengapresiasi Himbesa ini sebagai kekayaan kearifan lokal. Yang pertama, menariknya ini Saudara Imran untuk membuat sebuah inovasi dari kulit kayu, bahwa kulit kayu ini adalah sebuah produk kearifan lokal, sebuah produk dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. 10 objek pemajuan kebudayaan itu masuk di dalamnya teknologi tradisional, kemudian ini juga include di dalamnya juga pengetahuan tradisional, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi sangat mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh Imran ini melalui fasilitas bidang kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini ke depan tentunya dibutuhkan kerja-kerja kolaboratif ketika Imran ini memproduksi sebuah karya ini, tentunya bidang kebudayaan Kabupaten Sigi khususnya hanya bisa memfasilitasi dan membuat jaringan kerja. Yang pertama itu di daerah itu ada Dewan Kerajinan Daerah atau Dekranasda.
kemudian Dinas Koperasi dan UMKM ini juga menjadi pemasaran untuk karya-karya di jajaran OPD yang ada di kabupaten ini. Tentunya dalam dinas pariwisata juga bisa kita komunikasikan untuk menjual karya yang sangat bagus ini, karena di dinas pariwisata dan ekonomi kreatif itu ada background dan ekonomi kreatif. Ini juga bisa menjadi ajang promosi untuk karya-karya ini. Ya. Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Pak Bupati, kemudian Wabub, dan khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi sangat mengapresiasi karya ini. Ini terus juga komunikasi dengan pengkarya ini untuk bisa kita kembangkan dan kita promosikan, kemudian bahkan atau kita juga dengan membangun kerja kolaboratif lintas dinas. Saya pikir ini sangat menarik karena memang kulit kayu ini merupakan tradisi, merupakan juga karya kearifan lokal yang sudah sangat langka. Hal ini juga kami bersyukur Saudara Imran ini bisa membuat karya inovatif ini, karena sampai hari ini ketika saya bangun komunikasi di daerah Pugawi bahwa ini generasi sekarang mengikuti atau apa terlibat di dalam pengembangan kulit kayu ini khususnya. Ketika tidak ada lagi regenerasi, maka ini pastikan akan punah sebuah teknologi tradisional ini dan pengetahuan tradisional ini. Kami bersyukur bahwa Imran bisa melakukan karya inovatif ini melalui dari fasilitas dalam bidang kebudayaan dari kementerian. Selanjutnya ini sangat menarik ini Mbesa ini dalam sebutan orang-orang Kaili, suku-suku khas di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi. Mbesa ini adalah sebuah kain yang dipakai dalam ritual-ritual tertentu. Dari penamaan ini juga menarik, sehingga sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi sangat mengapresiasi kerja yang sangat inovatif ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk dapat mengisi presensi yang linknya telah kami cantumkan pada kolom chat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan secara resmi pameran virtual Imbesa, inovasi kain kulit kayu etnik Kulawi ke dalam fashion dan merchandise dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Ibu Dianti Afifah Nabila Yudi, kami persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara atas waktunya. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, serta Bapak Ibu perwakilan pemerintah daerah lainnya, yang kami hormati tamu undangan dan panitia, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mohon izin saya menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan kami
karena tidak dapat hadir pada pembukaan acara ini. Mohon izin juga untuk mewakili pimpinan kami dalam memberikan sambutan pada acara pembukaan pameran HI-MBESA pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Kami doakan semoga Bapak Ibu yang mengikuti acara pembukaan ini dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan atau program fasilitasi bidang kebudayaan ini merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk menjadi stimulus bagi masyarakat dalam menggerakkan roda ekosistem kebudayaan. Kami dari Direktorat Jenderal Kebudayaan memahami bahwa dalam keadaan normal saja, untuk melakukan kegiatan kebudayaan banyak sekali hambatannya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini saat semuanya serba terbatas dan serba sulit. Program ini hadir untuk membantu para budayawan di masa pandemi ini. Dan untuk dapat tetap berkarya meskipun perlu dilakukan penyesuaian. Seperti saat ini, di mana sebenarnya pameran biasanya dilaksanakan secara luring ya, maka kita dengan sangat terpaksa harus melaksanakan secara daring. Namun kami harap ke depannya ini dapat tetap kita rasakan ya manfaatnya program ini. Dan kami juga sangat berharap pemerintah daerah turut mengambil andil dalam keberlanjutan ekosistem kebudayaan. Salah satunya adalah dengan mendukung acara-acara seperti ini. Tentu saja pameran HI-MBESA ini perlu kita sambut dengan tangan terbuka, karena pelestarian dan pengembangan tradisi harus kita dukung dan turunkan kepada generasi muda agar nantinya diteruskan. Esensi tradisi sendiri adalah nilai-nilai moral positif dan kebijaksanaan dari para leluhur yang berguna dalam melaksanakan kehidupan kemasyarakatan. Pelaksanaan tradisi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pembelajaran akan sejarah dan pengetahuan tradisional yang ada. Hal-hal ini yang perlu menjadi semangat kita dalam melestarikan tradisi lokal. Untuk tidak memperpanjang waktu, karena kami diminta juga untuk membuka acara, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pameran HI-MBESA resmi dibuka. Akhir kata, kami dari Direktorat Jenderal Kebudayaan mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras panitia dari pameran HI-MBESA ini dan mendoakan semoga pameran berjalan sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi sesama ke depannya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dianti Afifah Nabila.
Baik, berikutnya penayangan pameran virtual Gimbesa, inovasi kain kulit kayu etnik Kulawi ke dalam fashion dan merchandise. Dalam pameran ini, terdapat 66 karya fashion dan merchandise yang merupakan hasil karya prototipe inovasi kain kulit kayu etnik Kulawi. Karya-karya tersebut terdiri dari jas, tas, baju, celana, dompet, tote bag, jam tangan, dan lain sebagainya. Para hadirin yang ingin berkunjung langsung ke galeri pameran virtual ini dan merasakan sensasi menghadiri pameran di gawai atau handphone maupun laptop para hadirin semua. Silakan untuk mengunjungi galeri virtual ini melalui link yang telah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom ini. Pameran virtual Himbesa ini dibuka selama 2 minggu, yakni dari tanggal 29 November sampai tanggal 13 Desember 2021. Galeri virtual ini terbuka selama 24 jam dan bebas diakses oleh siapapun.
Baik, acara selanjutnya adalah diskusi mengenai pameran di desa, inovasi kain kulit kayu etnik melalui ke dalam fashion dan merchandise, yang akan dimoderatori oleh Bapak Arhamuddin Ali. Sedikit saya bacakan profilnya. Bapak Arhamuddin Ali adalah peneliti di bidang seni dan budaya, redaktur topik di media online World Music Series ID, juga sebagai pengajar musik di Politeknik Soka dan STKIP Kusuma Negara, serta tutor pendidikan seni di Universitas Terbuka Jakarta. Pendidikan terakhir, S2 Pengkajian Seni PPS ISI Yogyakarta. Beberapa karya tulisnya sudah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional, dan di beberapa media cetak dan online. Kepada Bapak Arhamuddin Ali, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nabilah atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, forum pameran Himbesa kali ini saya dipercaya untuk memoderatori atau memimpin jalannya diskusi ke depan tentang diskusi pameran fashion dan merchandise yang diprakarsai oleh Saudara Imran dari Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semua, salam sehat. Jadi pameran fashion dan merchandise bertema Himbesa merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Imran, seorang seniman muda Sigi, dan melalui program FBK atau Fasilitasi Bantuan Kebudayaan pada tahun 2021 ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Imran dapat mewujudkan acara ini yang bisa kita saksikan bersama dan kita ikuti bersama hari ini. Jadi saya melihat ide pameran ini menarik karena mencoba mengangkat sebuah endapan pengetahuan yang mungkin selama ini kita jarang mengetahuinya, tetapi oleh Imran itu kemudian diangkat, endapan pengetahuan ini diangkat, pengetahuan masyarakat dari komunitas masyarakat Sigi yang telah ada atau dititipkan oleh leluhurnya sejak masa lampau itu coba kembali diangkat oleh Imran dan dikemas dalam bentuk pameran atau produk-produk yang seperti kita saksikan beberapa tayangan video sebelumnya. Jadi ialah kain nunu, sebuah olahan kreativitas masyarakat yang memanfaatkan ranting pohon nunu menjadi kain tradisional. Nah, Imran mengembangkannya menjadi berbagai produk seperti jaket, celana, sepatu, dan lain-lain. Jadi ada juga produk-produk merchandise seperti tas, jam tangan, goodie bag, dan berbagai macam lainnya. Nah, jadi berdasar dari hal itulah tentunya kita hadir di forum ini ingin berdiskusi, hadir sebagai bentuk respon dari kegiatan pameran Himbesa ini. Ada banyak hal yang kira-kira tentunya perlu diketahui oleh publik terkait dengan kegiatan ini. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini juga kami ingin menghadirkan Imran selaku inisiator dan seniman pada kegiatan pameran ini sebagai informan atau narasumber kita. Tentunya kita nanti akan mencoba berdialog, memberikan pertanyaan, bertanya kepada Imran, meminta beliau untuk menjelaskan apa-apa saja hal-hal yang melatar belakangi sehingga dia bisa ingin dan bisa membuat pameran ini. Dan tentunya nanti juga kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir pada forum ini. Mungkin ada penasaran, ada rasa ingin tahu, ataupun melihat sesuatu hal yang mungkin selama ini tidak dilihat oleh Imran, mungkin akan memberikan sanggahan atau memberikan masukan tentang kegiatan ini. Itu nanti akan kita coba dialogkan, kita coba diskusikan bersama. Nah, tentunya untuk kesempatan pertama ini saya ingin mengundang dulu Saudara Imran. Apakah Saudara Imran sudah tergabung dalam forum ini? Halo Imran, selamat siang. Halo Pak.
Ya, jadi begini Imran, kita selaku penyelenggara ya, tentunya banyak hal-hal yang tentunya ingin diketahui oleh masyarakat luas, baik itu masyarakat di Sigi sendiri, di Sulawesi Tengah, ataupun teman-teman guru, teman-teman mahasiswa yang kebetulan juga hadir bersama kita pada forum pagi hari ini menjelang siang ini. Tentunya jawaban-jawaban atau argumentasi dari Imran ini dinanti-nanti ya. Banyak hal yang ingin diketahui dari teman-teman. Nah, tentunya saya ingin memulai pertanyaan awal dulu. Yang paling dasar. Mengapa Anda ingin membuat kegiatan pameran ini? Nah, ini pertanyaan umum. Silahkan Imran dijawab dulu. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi begini Pak, saya awal mulanya itu saya kepikiran melihat realita daerah saya yang yang pertama itu di tahun 2021 ini masih tergolong dalam 3T. Itu daerah 3T Pak. Yang di Sulawesi Tengah ini ada 3 daerah yang masuk dalam 3T. Yang salah satunya itu adalah kabupaten saya sendiri, daerah saya tercinta. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi saya melihat bagaimana cara pengembangan pengetahuan dan kebudayaan itu seharusnya menjadi tiang tombak dalam perkembangan daerah, Pak. Maka dari itu saya kepikiran bagaimana cara mengajak masyarakat untuk membuka pikiran masyarakat agar bisa lebih luas pandangannya terhadap pengetahuan dan kebudayaan. Nah, harapan saya lewat kain kulit kayu ini bisa memperlihatkan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga di sini saya kepikiran untuk mengadakan pameran virtual. Nah, memang saat ini di Sulawesi Tengah saya nggak menjaya, tapi ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tengah itu bisa gini loh, bisa pameran virtual juga. Karena yang sebelum-sebelumnya itu saya belum pernah melihat di Sulawesi Tengah sendiri, khususnya Kabupaten Sigi. Belum pernah melihat pameran virtual yang ada galeri virtualnya, dunia mayanya. Saya melihat. Dan pada pameran ini saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat Kabupaten Sigi, membuka wawasan masyarakat Kabupaten Sigi, bahwa ini loh, kita bisa seperti ini. Nah, selain itu, di sini juga yang saya lihat bahwa kain kulit kayu ini memiliki potensi yang sangat besar, Pak. Potensi yang sangat besar. Cuma mungkin karena saat ini kondisi kita itu ada belum luas melihatnya, Pak. Yang saya bayangkan begini, Pak. 3.600 tahun yang lalu kain kulit kayu ini hadir di zaman Neolitikum, dan sampai hari ini belum ada yang berani menginovasikannya dan memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa ini kain kulit kayu memiliki potensi. Seperti yang saya pakai ini, yang saya pakai ini adalah kain kulit kayu dari yang saya invasikan dengan jeans. Ini yang saya ingin perlihatkan bahwa kita ini punya potensi yang besar. Sigi punya ikon, yaitu kain kulit kayu. Ini warisan budaya dari peradaban masa lampau. Kenapa tidak ditingkatkan? Kenapa tidak diperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia, kami Sigi, kain kulit kayu. Ini fashion masa kini. Begitu. Mantap banget ya anak muda satu ini. Jadi melalui pameran ini artinya mudah-mudahan ya ini menjadi pesan kepada masyarakat luas bahwa sebenarnya Sigi punya ikon. Ya. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan, memotivasi diri kita untuk mengolah atau mengembangkannya sedemikian rupa lagi sehingga bisa manfaatnya itu bisa terasa langsung di masyarakat. Kira-kira seperti itu Imran ya. Nah, iya, Pak, betul. Selanjutnya nih, tentunya kita ingin mengetahui pengalaman kamu selama proses pelaksanaan pameran ini, persiapannya seperti apa. Nah, kira-kira apa yang menurutmu mendukung dan apa yang menurutmu juga menjadi kendala dalam proses melaksanakan pameran kali ini. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Imran. Silakan, Imran. Cek, suara saya bisa terdengar? Ya, masih terdengar. Oke. Jadi Imran, sepertinya ada kendala teknis ya. Soal pengalaman, cek, yang saya alami ini, yang saya alami ini banyak langsung. Maksudnya sebelum saya melihat kain kulit kayu ini, saya belajar melalui sumber-sumber internet. Jadi saya belum langsung mengetahui bahwa ini kain kulit kayu seperti ini. Saya mengetahuinya lewat cerita.
Dan ketika saya turun langsung ke lapangan, saya melihat sesuatu yang berbeda dari cerita diedarkan di sosial media. Saya melihat sesuatu yang tentunya berbeda dengan ekspektasi di lapangan. Masyarakat etnik Kulawi berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan alamnya. Ini hal yang unik sekali menurut saya. Ini hal yang unik karena mereka melakukan pemangkasan. Ini seperti peremajaan kembali kain kulit kayu. Pohon beringin. Ini peremajaan kembali pohon beringin agar kedepannya bisa dimanfaatkan kembali. Dan di dalam proses pembuatan kain kulit kayu ini saya tidak melihat adanya unsur bahan kimia di dalamnya. Di sini memang murni, ini semua dari alam. Maka untuk yang saya lihat memang prosesnya memang benar-benar diolah dan ditempa seperti seorang ibu mendidik anaknya dengan bersungguh-sungguh tanpa adanya sedikit pun kesalahan di situ. Karena proses pembuatannya ini Pak, sedikit saya bercerita tentang prosesnya ini. Selama 10 hari itu Inatobani dengan hormat saya sebutkan namanya di sini, Inatobani selaku untuk saat ini yang terakhir, informasi terakhir, satu-satunya pembuat kain kulit kayu yang ada di Kabupaten Sigi, satu-satunya. Ya, informasi terakhir yang saya dapat, satu-satunya. Maka dari itu ketika ini tidak dikembangkan dan tidak tidak diinvasikan oleh anak-anak muda sekarang, tidak digunakan oleh anak-anak muda sekarang, suatu saat ini akan menjadi dongeng, akan menjadi cerita. Terus kita mau apa? Dulu itu ada kain kulit kayu loh. Terus mana? Begitu. Ini pengetahuan yang saya dapat sangat banyak Pak terkait kain kulit kayu ini. Terima kasih. Oke, sekarang kira-kira bagaimana ya prosesnya sehingga terpikir untuk mengembangkan kain nunu ini menjadi ide pameran. Nah, itu dulu. Pak. Jadi untuk pemikiran awalnya itu Pak, kemarin sebenarnya juga agak unik ya Pak, menurut saya agak unik. Karena untuk kain kulit kayu ini saya sudah dalami kurang lebih setahun lebih ya Pak. Setahun lebih. Dan kebetulan saat ini saya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas ternama di Semarang, Universitas Negeri Semarang. Dan kemarin saya ajukan sebagai tugas kuliah Pak. Tugas kuliah ini yang saya ajukan sekarang ini, kegiatan ini. Saya ajukan sebagai tugas kuliah. Dan kemarin itu saya juga agak kaget ketika berdiskusi dengan kakak saya bilang, Kak, bagaimana tugas kuliahku? Saya tanya begitu. Terus dia bilang, kayaknya ini menarik. Kayaknya ini menarik. Coba tes saja dulu diajukan di kementerian. Diajukan di kementerian. Dan alhamdulillah hal yang di sini saya melihat bahwa sesuatu yang sepele itu maksudnya sesuatu yang orang lain tidak lihat, sesuatu yang orang lain tidak lihat, tapi maksudnya yang bayangkan tugas kuliah yang di print selesai, simpan dan berabu, orang-orang tidak perhatikan itu, saya bisa diterima di kementerian untuk memperlihatkan bahwa ini Kabupaten Sigi. Ini sebuah kebanggaan tersendiri untuk saya. Begitu Pak. Kayak idenya ini sangat memberikan suasana yang baru dan pelajaran yang baru untuk saya pribadi Pak. Gitu Pak. Nah, menarik sekali. Nah, sekarang tentunya orang pasti mau bertanya juga, orang pasti juga penasaran. Ini dari salah satu warisan budaya berupa kulit kain dari pohon nunu, terus kemudian dari situ kamu jadikan ide dalam membentuk pameran. Terus ini juga yang perlu dijelaskan teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini atau masyarakat luas perlu mengetahuinya. Motivasi Imran menciptakan karya fashion dan merchandise yang kemudian dimixkan atau dikolaborasikan ya dengan kain nunu. Karya-karya fashion atau merchandise ini mengelaborasikan kain nunu dengan media-media lainnya seperti jeans dan ada kulit juga tadi saya perhatikan tuh. Nah, kira-kira motivasinya apa, Imran? Kenapa mesti mix dengan bahan-bahan itu? Kalau untuk motivasinya itu Pak, tentunya ya saat ini kan industri fashion itu lagi naik-naik daunnya Pak. Dan bisa dilihat sekarang itu harga-harga fashion itu kalau di pasar pasar industri itu mungkin misalnya menjadi salah satu icon, menjadi salah satu misalnya bisa dimasuki Pak begitu menurut saya.
Dan saya lihat karena beberapa di story-story Instagram, di story-story sosial media, saya melihat banyak sekali Pak yang memanfaatkan fashion, ingin bergaya dan sebagainya, foto dengan fashion. Nah, di situ saya kepikiran, kira-kira kalau suatu warisan budaya saya manfaatkan sebagai bagian dari fashion, kira-kira bagaimana ini? Bagaimana nih kalau ini orang-orang pakai, terus orang pakai berfoto dan mereka bangga menggunakan ini. Jadi secara tidak langsung ada beberapa sektor yang saya kena. Budaya, pengetahuan, dan industri fashion, ekonomi kreatif, dan masih banyak lagi. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri buat saya, Pak. Memperlihatkan bahwa kain kulit kayu ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Gitu, Pak. Ya, ada rasa penasaran ya. Tentunya setelah penasaran, ada pengalaman. Nah, ada pengetahuan yang akhirnya kamu temukan dari rasa penasaranmu itu ya, setelah mencoba mengeksplorasi kain nunu ini menjadi sebuah karya fashion dan merchandise yang kemudian dikolaborasikan dengan bahan-bahan lain. Nah, tentunya dari penasaran kamu itu, pengetahuan apa saja yang Imran peroleh selama bersentuhan langsung dengan proses pembuatan kain nunu. Jadi apa pengetahuan yang Imran peroleh selama bersentuhan langsung dengan proses pembuatan kain nunu ini? Bisa diceritakan, Imran? Jadi kalau soal pengetahuan, Pak, sangat banyak, Pak, sangat banyak. Tapi mungkin saya hanya membagikan beberapa dulu untuk di pertemuan kali ini. Jadi untuk pengetahuan yang saya alami itu, yang pertama itu kesabaran, Pak. Kesabaran. Saya belajar bersabar dari proses pembuatannya ini, Pak. Saya melihat bagaimana seorang ibu itu berdiri dengan usia lansia. Usianya ini udah tua ya, saya udah tua banget. Seperti yang dilihat tadi di videonya itu adalah Ibu Ina Tebani namanya. Dia berdiri dengan sabar, dengan tekun, memukul kain kulit kayu besarnya kayak gini. Untuk kalau dikumpulkan besarnya kayak gini, terus dipukul menjadi ukuran 2x2 meter dalam jangka waktu 10 hari. Itu waktu paling cepat. Bahkan bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan lamanya. Ini saya belum belajar bersabar di sini, Pak, dan banyak pengetahuan. Saya belajar bagaimana cara melihat sesuatu hal yang terbengkalai itu bisa menjadi sesuatu hal yang wow, yang menurut orang-orang itu tidak terlalu wow, atau yang hal sepele lah begitu, hal sepele ya, hal sepele. Tapi di sini saya melihatnya melalui sudut pandang lain, melalui sudut pandang dunia kesenian. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, Pak. Begitu, Pak, pengetahuan yang saya dapat. Ya, sangat menarik pengalaman Imran selama bersentuhan dalam proses pembuatan kain nunu ini. Masih ada satu pertanyaan lagi, Imran, masih ada 2 kira-kira sebelum kita membuka sesi tanya jawab ke teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu yang sepertinya sudah tidak sabar memberikan pertanyaan ini, karena sudah saya lihat di kolom chat ini sudah ada 2 pertanyaan. Nah, tetapi kita masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini ke Imran. Yang pertama ini, apa hal baru yang Anda temukan dalam proses memadukan kain nunu dengan media lain? Hal baru apa yang kamu temukan? Ya, kalau untuk hal barunya, Pak, sangat sangat banyak juga sih, Pak. Tapi mungkin yang salah satunya itu saya belum pernah melihat sesuatu yang suatu dari peradaban, warisan budaya yang diangkat kembali di masa modern, Pak. Padahalnya kain kulit kayu, misalnya Pak, kain kulit kayu ini saat ini sudah mulai tenggelam. Seperti saya bilang tadi bahwa kain kulit kayu ini sudah mulai akan jadi dongeng bagi anak-anak nanti. Dan ini belum saya temukan, Pak, sampai saat ini. Makanya saya kepikiran untuk akan menginovasikan kain kulit kayu ini di masa sekarang, akan mengangkat kembali, meskipun ini sudah tenggelam, akan saya angkat kembali. Ini sebuah hal yang baru untuk saya, Pak. Hal yang baru. Dan terus yang selanjutnya itu ada seperti prosesnya tadi itu, saya yang orang-orang, di saat saya belum melihat ini prosesnya, saya menjadi orang awam, Pak, yang belum tahu bahwa kain kulit kayu ini diambil dari ranting pohon. Saya teringat bahwa pernah ada pertanyaan kepada saya, kira-kira suatu saat
kain kulit kayu ini akan apa ya? Akan habis. Ketika diambil terus ketika kulit pohonnya akan diambil terus, apakah akan habis? Saya bingung. Saya bilang, nanti akan saya beritahukan ketika saya sudah mendapatkan jawabannya. Dan hari ini saya telah mendapatkan jawabannya bahwa masyarakat etnik Kulawi itu meremajakan pohon beringinnya dengan cara mengambil ranting pohon untuk dijadikan kain kulit kayu. Ini pengalaman yang sangat besar, Pak. Pengetahuan yang sangat besar yang saya dapat. Gitu, Pak. Ya, ini mungkin terakhir Imran ya. Kebetulan di sini tadi saya lihat ada Bapak Kepala Bagian Kebudayaan juga ya di Kabupaten Sigi. Kebetulan ada beberapa stakeholder yang hadir juga dalam forum ini. Nah, ini merupakan kesempatan yang kira-kira bisa disampaikan oleh Imran. Apa yang ingin Imran sampaikan kepada bapak-bapak petinggi atau pemerintah di Kabupaten Sigi itu sendiri terkait pengembangan kebudayaan di Sigi ke depannya, khususnya tentang kain nunu ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya hormati dulu ini semua orang tua aku yang ada di Sigi. Jadi saya kepikiran begini, Pak. Wadah. Jadi yang saya lihat teman-teman saya ini banyak potensi, Pak. Banyak potensi, tetapi wadahnya yang kurang. Wadahnya. Jadi ini ketika teman-teman disediakan wadah dan diperhatikan, ini akan menjadi sebuah hal yang baru, gebrakan bagi Sigi untuk memajukan sebuah kebudayaan. Seperti saya katakan di pembukaan saya tadi, banyak anak-anak daerah yang berkompeten di bidangnya, tetapi mereka lebih memilih untuk keluar kota, mencari tuan mereka di perkotaan, dan meninggalkan daerah tempat tinggal mereka. Terus siapa yang akan membangun daerah tempat tinggal mereka ketika mereka sudah sukses di perkotaan? Tentunya sudah tidak ada lagi. Apakah orang tua, apakah bapak-bapak yang sekarang berdiri di atas akan kembali muda untuk mengembangkan daerah mereka? Tentunya tidak. Semua tongkat estafet dipegang oleh anak muda. Maka dari itu, saya memohon kepada orang tua aku yang ada di Kabupaten Sigi, khususnya pemerintah, berikan wadah kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk maju dan bersama-sama membangun Kabupaten Sigi. Gitu, Pak. Ya, luar biasa nih niatan baik Imran untuk memajukan daerahnya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, mungkin itu dari saya sebagai pengantar diskusi kita, kira-kira yang bisa diketahui secara umum oleh rekan-rekan, Bapak Ibu yang hadir di sini. Tentunya itu informasinya sangat bermanfaat ya, sangat berguna bagi kita semua. Nah, tetapi diskusi ini kurang seru kalau tidak ada respon atau tidak ada interaksi dengan peserta yang hadir di forum ini sendiri ya. Saya mungkin akan mencoba membuat sesi tanya jawab kepada memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Tentunya kita membuka satu sesi pertama dulu. Sesi pertama ini saya membuka 3 pertanyaan. Saya lihat di sini sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, terus ada 2 juga melalui raise hand. Saya mencoba membacakan dulu ya. Jadi sesi pertama ini ada 3 pertanyaan dulu kita akomodir. Yang pertama dari Kiraku ID. Yang mengatakan bahwa saya pengen tahu filosofi kekuatan kain nunu yang bisa diangkat khususnya untuk pangsa pasar lokal dan internasional. Nilai lain yang ingin disampaikan, mungkin inovasi sudah sangat bagus, tapi bagaimana supaya value atau nilai yang ingin disampaikan bisa dikenal dan tersampaikan. Apa kekurangan dan kelebihan kain nunu dengan kain-kain lainnya? Itu beberapa pertanyaan disampaikan oleh Kiraku ID. Mungkin langsung dijawab saja dulu Imran, karena ini pertanyaannya termasuk panjang juga. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau untuk saat ini kekurangan dan kelebihannya dari kain kulit kayu itu mungkin dari segi teksturnya itu, tekstur kain kulit kayu itu berbeda dari kain-kain yang lain tentunya. Dan ketahanan bahannya saat ini saya masih melakukan eksperimen. Terkait bagaimana ketahanan dan uji coba kekuatan kain kulit kayu ini. Nah, karena ada beberapa cairan yang sudah saya siapkan dan ini sudah memasuki tahap tahap uji coba, dan 3 eksperimen sebelumnya itu sudah saya lakukan juga dan gagal begitu. Masih mencoba terus cairan yang cocok untuk dijadikan
pengawet kain kulit kayu ini. Nah, karena kain kulit kayu ini kelemahannya itu ketika dia dicuci di dalam mesin cuci itu akan memberikan agak agak kerut begitu, agak kerut. Nah, itu di situ kelemahan, dan saat ini saya masih belajar dan mengeksplorasi ini terus untuk dikembangkan begitu. Ya, ini ada pertanyaannya juga nih Imran tadi nih, yang belum dijawab ini. Dia ingin mengetahui kira-kira filosofi kekuatan kain nunu yang bisa diangkat untuk pangsa pasar lokal dan internasional. Kira-kira filosofi apanya yang menjadi kekuatan yang bisa diangkat menjadi nilai atau value di pasar lokal dan internasional menurutmu? Untuk makna filosofisnya sendiri, kain nunu sendiri ini, bagaimana prosesnya ini mengambil atau memanfaatkan bahan alam untuk kembali merawat alam, begitu. Itu makna filosofis yang saya dapat. Ya, jadi bagaimana kita menjaga kelestarian alam melalui proses kreatif pembuatan kain nunu ini ya. Itu ya filosofi yang sangat tinggi ya, bagaimana manusia dan alam saling terkait satu sama lain dan saling menjaga tentunya. Nah, kita ke penanya kedua. Di sini ada Ibu Rusnaini. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Untuk kedepannya, kira-kira apa rencana selanjutnya? Apakah hanya sampai hari ini atau masih ada rencana selanjutnya demi perkembangan Kabupaten Sigi? Silahkan Imran dijawab. Untuk selanjutnya, kedepannya ini harapan saya. Sekarang belum saya lakukan, tapi ini akan menjadi harapan saya dan mimpi saya. Akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait proses pembuatan kain kulit kayu ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan berusaha menciptakan pasar untuk kain kulit kayu ini. Saya berusaha untuk menciptakan pasar setidaknya bisa masuk di mana saja, di semua kalangan begitu. Baik, sekarang kita ke peserta yang menggunakan ini raise hand. Kita buka kesempatan dulu, ini akan bertanya langsung. Ada Bapak Paulus Sumu, silahkan Bapak. Terima kasih untuk kesempatan. Saya awali dengan bahasa Kulawi, Badea Belona. Ya, saya mewakili masyarakat Kulawi secara khusus. Tentunya menyampaikan terima kasih untuk Ananda Imran yang sudah melakukan satu kajian sehubungan dengan kain nunu ini. Yang pertama tentunya seperti yang tadi saya apresiasi sekali mewakili masyarakat Kulawi. Benar yang dikatakan Imran tadi itu bahwa sekarang ini pelaku untuk membuat kayu nunu ini di Kulawi itu sudah tinggal hitung jari. Walaupun Kulawi ini Kulawi Raya terdiri dari 4 kecamatan, Lindu, Pipikoro, Kulawi Selatan, dan Kulawi sendiri. Yang pada intinya semua daerah ini memiliki atau membuat kain nunu. Selanjutnya, sekali lagi kebanggaan saya, apresiasi saya sebenarnya Dona Imran yang sudah mengangkat kain nunu ini ke forum nasional. Berharap sekali melalui kegiatan ini untuk anak-anak Kulawi mulai bergiat kembali untuk melihat potensi daerah yang ada. Kemudian saya berharap supaya Imran tidak jalan sendiri ke depannya, karena biasanya setelah penelitian selesai. Saya harap ini bisa ditindaklanjuti terus. Mungkin ada momen-momen khusus, mungkin nanti bekerja sama dengan Dikbud, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten, membuat pameran yang sama, sehingga apa yang sudah dilakukan, minta maaf saya sebut Imran ini, minta maaf saya sebut Imran karena betul-betul
Saya support betul dari awal kegiatan yang dilakukan Nak Imran di Kulawi. Itu mungkin saran saya untuk Nak Imran. Mungkin nanti kembali ke daerah, kerjasama dengan Pemda dalam hal ini di wisata maupun Dikbud. Ada momen-momen tertentu yang bisa kita pakai untuk kembali memasyarakatkan kain nunuk ini. Saya tidak apa, saya bilang saya sebagai masyarakat Kulawi kadang-kadang juga rasa apa karena seperti ini. Ketika upacara-upacara adat yang menggunakan pakaian adat itu hanya kalangan tertentu seperti ibu-ibu dan ibu-ibu, karena konsentrasi nunuk ini pada topi. Topi itu artinya hanya rok bersusun itu. Jadi setelah saya lihat tadi gambaran secara sepintas, rupanya kain nunuk ini bisa dikolaborasi dan sampai pada bahan jeans. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Kemudian mungkin juga nanti ke depan ini supaya lembaga-lembaga adat yang ada di Sigi, saya ulang lagi mungkin jadi catatan kalau ada juga dari pihak Dikbud di sini, jadi catatan untuk lembaga-lembaga adat tingkat desa maupun di kabupaten kembali menggunakan nunuk, baik itu sebagai ikon Sigi lah, paling tidak begitu. Ya, paling tidak ikon Sigi itu nunuk itu jadi ikon Sigi. Mulai dari pakaian-pakaian lembaga-lembaga adat yang ada, dilihat di situ. Karena kalau dibuat penelitian lebih lanjut, sesungguhnya soal filosofi sudah disinggung tadi, soal filosofi nunuk itu sendiri sebenarnya kenapa mesti warna coklat, tidak warna-warna lain. Warna coklat itu menggambarkan kesuburan tanah Kulawi dan seterusnya. Jadi mungkin perlu waktu lain untuk diskusi tentang itu. Tapi pada prinsipnya sebagai masyarakat Kulawi, saya apresiasi sekali pertemuan hari ini dan secara khusus Imran mampu, berani, dan saya mau bilang ini berani mengangkat ini. Saya pikir tantangannya bukan sedikit, tantangannya pasti luar biasa. Sebab tidak semua orang dapat melakukan itu. Saya pikir ini yang saya mau sampaikan sekali lagi. Saya Bambea Belona sudah diangkat ini ke permukaan, ya sudah diangkat ke permukaan, dan pihak kementerian juga terima kasih sekali untuk kegiatan seperti ini. Saya pikir itu untuk sementara, mau banyak bicara, tapi ada juga teman-teman yang bergabung. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paulus Sumu atas berbagai banyak masukannya tadi, banyak harapan, banyak saran yang disampaikan kepada Imran sebagai generasi muda yang mencoba untuk mengangkat hasil kebudayaan di nunuk ini ke permukaan. Nah, ini banyak harapan untuk Imran ini ke depannya dari yang disampaikan Bapak Paulus ini kepada Imran. Mungkin Imran mau menanggapi dulu, ingin menyampaikan sesuatu respon dari apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus Sumu tadi. Silakan Imran. Terima kasih Pak. Ya, saya sangat berterima kasih Pak atas apresiasinya Pak. Betul. Nanti saya jalan-jalan ke Kulawi lagi Pak. Jadi insya Allah harapan Bapak itu dan harapan saya itu sejalan Pak. Jadi saya selalu membuka pintu rumah saya Pak, dan untuk memajukan Kulawi Pak, untuk memajukan Sigi dan kembali mengangkat kain kulit kayu sebagai pakaian masyarakat, gitu Pak. Dan saya siap menerima siapa saja Pak. Ketika ada yang ingin bekerja sama, mari kita sama-sama bangun Sigi, mari kita sama-sama majukan nunuk, gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, menarik sekali ini interaksi. Jadi ke depan sudah membuka pintu, membuka kesempatan untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat sesuatu yang tentunya lebih daripada apa yang dikerjakan hari ini. Itu tentunya harapan bersama ke depannya. Nah, ini untuk sesi pertama saya kira sudah ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Dan kita mau mencoba membuka sesi kedua lagi, kira-kira 2 pertanyaan saja ya. Tadi sudah saya lihat ada pertanyaan juga di kolom chat, dan mungkin masih ada 1 lagi nanti ya. Apakah mau langsung disampaikan
melalui raise hand-nya langsung bertanya atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini ada satu pertanyaan nih di kolom chat yang bisa kita bacakan nih. Dari Hashir Sudin. Izin bertanya, bagi masyarakat etnik Kulawi, apa nilai budayanya yang terkandung di kain kulit kayu itu? Silahkan, Imran. Oke, terima kasih. Begini, untuk nilai budaya yang ada di kain kulit kayu itu sangat banyak yang saya lihat, karena seperti halnya salah satunya yang saya sebutkan itu warnanya, warna coklat. Itu yang menandakan kesuburan. Seperti yang disampaikan Pak Paulus tadi, itu coklat itu adalah kesuburan. Jadi bagaimana tanah Kulawi itu memang benar-benar subur. Seperti saya sudah dari sana dan melihat secara langsung kain kulit kayu Kulawi itu memang subur, indah, sejuk, menenangkan hati. Semuanya ada di Kulawi. Gitu, Pak. Ya, kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya cek dulu nih di kolom. Oh, ini cuma ini motivasi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Bisa langsung disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung bertanya dengan memilih raise hand. Sepertinya, nah ini ada di kolom chat Imran nih. Apakah bisa kolaborasi dengan daerah lain? Nah, silakan direspon Imran. Ya, kalau untuk itu sangat bisa. Malah harapan saya ke depannya bisa berkolaborasi bukan cuma hanya di Kabupaten Sigi saya, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-temanku, dan tamu undangan yang sempat hadir, jadi kami tunggu. Gitu, kami tunggu. Saya di Sigi siap membuka pintu rumah saya lebar-lebar ketika ada yang ingin bekerja sama begitu. Ya, ini kiraku ID yang bertanya ini kebetulan berasal dari Kota Bandung. Nah, kalau ada info kontaknya ya katanya, silahkan di Imran langsung merespon. Jika ada info kontaknya silahkan dikirim. Nah, ini satu lagi ya Imran, mungkin ini yang terakhir ya. Bagaimana proses perjalanan ke Kulawi sebagai tempat penelitian kain kulit kayu, proses perjalanannya. Ini mungkin juga sekalian menutup pertanyaan dan jawaban terakhir yang kemudian menandai akhir diskusi kita pada siang hari ini. Dan mohon maaf juga untuk teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau bertanya, tetapi karena memang waktu kita harus akhiri sampai di sini. Jadi setelah Imran nanti akan saya langsung kembalikan ke Mbak Nabila sebagai MC. Silakan Imran dijawab dulu. Ya, oke. Terima kasih. Untuk perjalanan ke Kulawi itu memiliki suka duka gitu. Perjalanan saya ke Kulawi hampir merenggut nyawa karena memang kondisi jalan di Kulawi itu ketika hujan, saya mohon maaf kepada orang tua saya di Kulawi, tapi ini faktanya. Ketika hujan di sana itu tanahnya sudah mulai longsor dan orang tua saya yang ada di Kulawi, orang tua saya melarang saya untuk pulang ketika jam 3 sore. Lewat dari jam 3 sore tidak boleh pulang. Harus nginap, tidak boleh pulang karena itu sudah merupakan jalurnya itu jalur rawan. Dan hujan sudah mulai turun. Dan ketika hujan itu gerimis itu akan menyebabkan tanah longsor. Itu untuk jalur menuju ke Kulawi. Nah, ini hal yang penuh suka duka. Terus beberapa kali di jalan itu memang jalurnya itu agak ekstrim, penuh dengan bebatuan begitu, dan akses ke sana itu agak sulit. Itu suka dukanya. Tapi ketika sampai di dataran Kulawi, semuanya terbayar. Bagaikan melihat sebuah emas yang langsung menggairahkan begitu. Ya, terima kasih. Ya, pengalaman sangat berharga ya. Baik, karena waktu juga yang sangat terbatas pada siang hari ini, saya selaku moderator langsung menutup diskusi kita pada siang hari ini dengan ucapan selamat untuk pamerannya Imran. Dan saya sampaikan mohon maaf jika ada sesuatu penyampaian yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, tentunya itu bukan niat langsung dari kami di sini ya, tetapi
Mungkin itu hanya kesalahan kata saja, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembalikan ke MC. Silakan Mbak Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arhamuddin Ali yang telah memandu jalannya diskusi. Seru sekali ya tadi bincang-bincangnya. Bisa banyak menambah wawasan kami. Baik, langsung saja menuju acara berikutnya, yaitu penayangan video proses praproduksi sampai post-produksi. Gitu ya? Bisa ram. Baik, kami ingatkan lagi untuk para partisipan untuk mengisi link presensi yang ada pada kolom chat.
Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya selaku pewara mewakili segenap panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menghadiri pembukaan pameran virtual Himbesa. Salam dari kami, salam dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Bapak Imran. Selamat Terima kasih, Imran, teman-teman. seniman muda kebanggaan Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Buat yang mengunjungi link pamerannya, linknya ada di kolom chat. Selamat Bapak Imran. Terima kasih Bapak Ibu guruku sekalian yang sudah hadir. Orang tua aku yang dari Sigi semua. Terima kasih. Selamat Kang Imran ya. Semoga sukses. Coba. Salam dari Banten. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kok malah ini yang Ya, muncul? selamat sukses ya dari Banten nih. Ikut Iya hadir. Pak. Terima kasih Pak. Selamat ya buat Imran. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Sate. IPS Untuk video lengkapnya bisa dibuka di official Himbesa di YouTube. Langsung saya ketik kalau di YouTube bisa langsung ketik Himbesa. banget sama Imran. Banget banget. Sukses nak, sukses. Bangga punya Imran. Sukses terus Imran. Banget tuh orang Guru agamamu ini Imran. Kita ingat tuh waktu masih sekolah di sini. Iya. Udah sangka ya jadi orang hebat. Masya Allah. Tapi ada perubahan pada di rambutnya tuh. Salut buat ibunya. Ibu Haji Rusna ini salut, bangga sama Bapak Sudin. Alhamdulillah.